Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ketersediaan minyak goreng belum stabil namun harganya melejit. Ketersediaan minyak goreng di supermarket dan minimarket saat ini masih belum stabil. Meski sudah ada, tidak semua merek minyak goreng kemasan tersedia di supermarket. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Chandra Supermarket Tanjung Karang Pusat, minyak goreng yang tersedia hanya satu merek, yakni merek Sofia. Ketersediaan kemasan minyak goreng merek Sofia cukup banyak di Chandra Supermarket. Terlihat ada puluhan minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter yang disediakan. Namun harga minyak goreng ini dibanderol dengan harga Rp46.900 untuk kemasan 2 liter. Sementara kemasan 1 liter dibanderol dengan harga Rp24.000. Ketetapan harga tersebut seiring dengan pencabutan subsidi harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah. Karyawan Chandra Supermarket Tanjung Karang mengatakan saat ini belum semua merek minyak goreng tersedia untuk dipasarkan. Hal yang sama juga terjadi di minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Di sini hanya tersedia minyak goreng merek Sanko. Minyak goreng Sanko dibanderol dengan harga Rp50.800 untuk kemasan 2 liter. Sementara untuk kemasan 1 liter masih belum tersedia. Sementara itu di minimarket Indomaret Sukabumi Bandar Lampung hanya tersedia 2 merek minyak goreng yakni Fortune dan Fitri. Namun masih belum stabil untuk ketersediaan berbagai merek minyak goreng lainnya. Di sisi lain stok minyak goreng di Lampung Selatan kini banyak di sejumlah minimarket setelah pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan per 16 Maret 2022. Hanya saja harga minyak goreng melambung cukup tinggi, di mana untuk kemasan 1 liter harganya mencapai Rp25.000 per kemasan. Sedangkan untuk kemasan 2 liter harganya mencapai Rp48.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Pedagang menyambut baik dengan adanya kenaikan harga minyak goreng tersebut karena semenjak harga dinaikkan mereka tidak kesulitan mencari minyak goreng. Tak hanya di Lampung Selatan, saat ini harga minyak goreng kemasan naik drastis di Pasar Gisting Tanggamus. Aris, seorang pedagang di pasar tersebut mengatakan, kenaikan harga terjadi usai harga eceran tertinggi dicabut. Karena itulah minyak goreng kemasan jadi jauh lebih mahal dibanding saat adanya HET. Ia mengaku untuk minyak goreng kemasan yang dijual di kiosnya, semula ukuran 800 ml hanya Rp18.000, kini menjadi Rp23.000. Sementara ukuran 1 liter semula Rp21.000 kini menjadi Rp25.000. Berita selanjutnya, pohon tumbang timpa 15 rumah di Lampung Utara. Sebanyak 74 rumah di Lampung Utara terendam banjir dan 15 rumah dihantam pohon tumbang. Data tersebut berdasarkan catatan Badan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Utara Zulkarnain. Tim reaksi cepat dari BPBD Lampung Utara langsung menurunkan 40 personilnya untuk mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir dari anak sungai Batanghari dan gorong-gorong yang tersumbat. Hingga Sabtu 19 Maret 2022 tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Namun pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan jumlah korban yang terdampak banjir. Diketahui beberapa rumah di perumahan PU Kembang Tanjuk, Abung Selatan mengalami rusak akibat hujan disertai angin kencang. Kemudian tembok pagar kantor Pegadaian Cabang Kota Bumi juga ikutan roboh. Berita selanjutnya, penemuan jasad seorang pria di tepi rawa Tanggamus. Warga Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Tanggamus, digegerkan dengan penemuan jasad di tepi rawa pada Sabtu 19 Maret 2022.
Kapolsek Wonosobo Inspektur 1 Juniko mengatakan, jasad tersebut pertama kali diketahui seorang warga bernama Jaswanto. Awalnya pada Jumat 18 Maret 2022 kemarin, Jaswanto telah mencium aroma busuk, tetapi ia menghiraukannya begitu saja. Lalu saat dirinya kembali ke kebun pada Sabtu sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, dirinya mendapati sesosok jasad di pinggir rawa dengan posisi terlentang berikut satu unit sepeda motor. Selanjutnya dari pihak Pekon segera menghubungi aparat kepolisian. Lalu personil Polsek Wonosobo, anggota Koramil Wonosobo, dan tenaga kesehatan Puskesmas Sanggi mendatangi lokasi. Kondisi jasad sepertinya jatuh ke rawa bersama dengan sepeda motornya. Sebab jasad dan sepeda motor jenis bebek masih saling menempel. Jasad yang tergeletak di rerumputan yang ada di tepi rawa. Polisi lalu melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim gabungan selanjutnya mengevakuasi jasad tersebut bersama warga untuk dibawa ke RSUD Batin Bangunan Kota Agung guna tindak lanjut penanganan. Dikatakannya korban diperkirakan pergi dari rumah pada Selasa 15 Maret lalu untuk ke kebun mengambil panenan buah pepaya. Lokasinya tepat di persawahan Pekon Sinar Bangun, Kecamatan Wonosobo. Menurut Kepala Pekon Gunung Doh Muzakir, membenarkan bahwa jasad yang ditemukan di pinggir rawa Pekon Sinar Bangun adalah warganya. Berita selanjutnya, PT ASDP Bakauheni siapkan 25 kapal selama masa mudik Lebaran. PT ASDP Cabang Bakauheni mengatakan untuk pelayanan selama masa mudik Hari Raya Idul Fitri 1443, setiap harinya akan ada 25 kapal feri yang beroperasi. Hal itu dikatakan oleh General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Suharto saat rapat bersama di Mapolres Lampung Selatan. Dikatakannya untuk daya tampung area parkir pelabuhan mampu menampung sekitar 5.000 unit kendaraan. Jumlah tersebut lanjutnya akan mampu menampung dan mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Dikatakannya keberadaan dermaga eksekutif kini mulai menjadi pilihan masyarakat pengguna jasa. Lanjut Soeharto, untuk pembelian tiket saat ini, pemesanan dilakukan secara online melalui aplikasi Verizi, di mana pengguna jasa bisa memesan tiket 60 hari sebelum hari keberangkatan atau 4 jam sebelum keberangkatan paling lambat. Pasca pemerintah menghapus syarat untuk melakukan PCR atau rapid antigen bagi pengguna jasa yang telah melakukan vaksinasi dosis 2, diperkirakan arus mudik Lebaran pada Idul Fitri 1443 mendatang akan mengalami pelonjakan. Pasalnya selama 2 tahun terakhir untuk mudik Lebaran ditiadakan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Berita selanjutnya, 2 pemuda diamankan polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Petugas Sat Narkoba Polres Pringsewu mengamankan 2 pemuda berinisial DAS berusia 23 tahun warga Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dan JA berusia 39 tahun warga Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung Tanggamus. Keduanya dibekuk karena terlibat narkoba. Kasat Narkoba AKP Khairul Yasin Ariga mengungkapkan keduanya ditangkap dari 2 lokasi berbeda. DAS diringkus polisi saat sedang melintas di Jalan Umum Pekon Gemah Ripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu saat menggeledah DAS. Sementara itu JA diamankan polisi berselang 1 jam di rumahnya di Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Dari tangan JA, polisi menyita barang bukti alat isap sabu dan uang tunai sebesar Rp100.000. Khairul mengatakan pengungkapan kasus sabu tersebut berawal dari informasi masyarakat. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan merekam di sel tahanan Mapolres Pringsewu. Keduanya tengah menjalani penyidikan. Dalam proses penyidikan, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.
Berita selanjutnya, jelang Ramadan, Pemkab Mesuji akan gelar safari Ramadan di 7 kecamatan. Memasuki bulan Ramadan 2022, pemerintah Kabupaten Mesuji merencanakan kegiatan safari Ramadan yang berlangsung di 7 kecamatan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Mesuji, Angga Pramudita. Menurutnya kegiatan tersebut bakal diterapkan dengan protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya, perencana kegiatan safari Ramadan tersebut didapatkan setelah melakukan rapat bersama dengan pihak terkait lainnya sekitar 3 minggu yang lalu. Ia menegaskan safari Ramadan di 2022 ini jika tidak ada kendala yang mendesak akan dilaksanakan. Mengingat beberapa tahun sebelumnya Pemkab Mesuji meniadakan kegiatan tersebut akibat pandemi COVID-19. Angga menerangkan adapun tujuan dari kegiatan safari Ramadan ini yakni untuk meningkatkan syiar Islam dan silaturahmi para pejabat pemerintah daerah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.